Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu anak perusahaan daripada perusahaan Astra International Tbk. Saya tidak akan membahas ASII, tapi saya akan membahas anak perusahaannya. Karena anak perusahaannya yang satu ini akan segera membagikan dividen, yakni ada United Tractors Tbk dengan kode emiten UNTR. Mereka akan membagikan dividen yang sangat jumbo sebesar Rp905 per lembar saham. Kalau kita hitung-hitung maka dividen yield-nya itu sebesar 3%-an dengan comeback-nya tanggal 19 April 2022 juga, yakni berarti Selasa depan. Masih ada waktu sekitar 5 hari bagi teman-teman yang ingin memutuskan apakah ikut atau tidak dividen daripada UNTR ini. Kalau saya sendiri tidak tertarik dengan dividennya, tapi bagaimanakah dengan fundamentalnya? Mari kita lihat dan simak sama-sama di pembahasan di video ini. Pertama kita lihat dulu sejarah daripada United Tractors ini yang bisa berusaha di bidang kendaraan berat sampai mereka bisa membagikan dividen. Ya, kita bisa lihat sejarah daripada UNTR ini. Mereka didirikan tanggal 13 Oktober tahun 1972. Berarti sekitar 49 tahun yang lalu. Biasa disingkat dengan UT. Nama mereka merupakan anak usaha daripada Astra International, di mana UT ini memiliki 5 grup usaha, yakni mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Hingga tahun 2020, United Tractors memiliki 183 titik layanan di seluruh Indonesia. Antara lain 20 kantor cabang, 39 site support, dan 25 kantor perwakilan. Itulah sekilas sejarah daripada UNTR ini. Sekarang, mari kita lihat beberapa bisnis yang dijalankan oleh United Tractors ini yang merupakan member of Astra. Ya, sekilas informasi, perusahaan daripada SRTG, salah satu pemegangnya kan ada Pak Edwin, merupakan anak dari pendiri Astra. Ya, jadi bisa dibilang SRTG dan ASII dan UNTR ini dalam satu lingkup keluarga, di mana adalah keluarga konglomerat daripada pendiri perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia. Kita kembali ke dalam bisnis daripada UNTR ini. Yang pertama ada mesin konstruksi. Mesin konstruksi itu bisa berupa kendaraan berat, di mana untuk kegiatan sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, kehutanan, serta angkutan dan transportasi. Dan UNTR ini menyediakannya. Ya, mereka merupakan distributor tunggal produk-produk Komatsu di Indonesia sejak 1973. Salah satu loh, satu-satunya malahan, karena mereka merupakan tunggal. Jadi kemungkinan mungkin ada praktik apa gitu ya. Semoga tidak, dimana kalau distributor tunggal mereka bisa memonopoli pasar. Dan itu biasanya persaingannya sih kurang sehat. Ya, semoga saja tidak ya. Tapi dari bacaannya di sini menjadi distributor tunggal dengan produk-produk pelengkap seperti kren Tadano, vibratory roller, Momek, dan UD Trucks. Itulah bisnis yang pertama dijalankan oleh United Tractors. Kedua ada kontraktor penambangan. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan UNTR ini. Sebut saja ada PT Adaro Indonesia, ada Bukit Asam, ada Indomin Komandiri juga, Kideko Jaya Agung, Kaltim Primakol, Jembayan Muabara. Dan itulah beberapa daripada perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal seperti Adro ya. Lalu ada lagi PTBA, Mcol juga ada. Kalau kita lihat di sini ITMG juga ada. Karena kontraktor ini kan bukan sebagai pemilik tambang, mereka hanya membantu menyediakan berbagai sarana bagi para perusahaan pertambangan batubara untuk mendapatkan jasa yang baik dan disediakan oleh UNTR ini. Lalu ada lagi pertambangan batubara. Ternyata bukan hanya sebagai kontraktor, mereka juga punya pertambangan batubara loh. Ya, bisa kita lihat di sini di Kalimantan Tengah ya. Jadi bukan hanya kontraktor, tapi mereka juga punya tambangannya juga. Lalu ada lagi pertambangan emas dengan lokasinya di Tambang Emas Martabe yang berlokasi di daerah Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan area operasi seluas 479 hektar. Dimulai sejak tahun 2008 konstruksinya dan produksi dimulai pada tahun 2012. Lalu ada lagi bidang usaha yang dijalankan oleh UNTR ini, yaitu industri konstruksi, di mana mereka mengakuisisi
PT Aksen Indonesia Tbk atau ACST yang didirikan pada tahun 1995. Sebelumnya kalau tidak salah tahun 2021 ya, mereka sempat melakukan reisu jumbo ACST ini. Setelah sebelumnya UNTR ingin mengeksekusi dan mengambil porsi saham mayoritas daripada ACST ini. Lalu yang terakhir di bidang energi. Dari gambarnya kita bisa lihat bahwa yang mereka kembangkan itu adalah energi baru dan terbarukan, yakni adalah solar atau panel surya. Dan itulah beberapa jenis bisnis yang dijalankan oleh UNTR ini. Kalau kita lihat prospeknya sih aman-aman aja ya, kecuali yang bidang batu bara sih. Kemungkinan beberapa puluh tahun ke depan akan mulai ditinggalkan cukup banyak, sehingga tersisa hanya bidang usaha emas, lalu ada lagi bidang kontraktor, pembangunan, lalu ada lagi energi. Mana diversifikasinya cukup bagus sih. Jadi untuk prospeknya sih aman, apalagi di backing oleh ASEI ya, salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia. Untuk prospeknya udah selesai, sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya ya, yang kebetulan cuma satu, yakni PT Astra International Tbk yang ada listnya di sini. Sisanya porsi masyarakatnya sebesar 40%, 40,5% tepatnya dengan PT Astra International Tbk. Kita lihat di sini, apakah ada kasus hukum yang membelit daripada pemegang sahamnya? Sepertinya tidak ada teman-teman, jadi aman-aman aja. Langsung aja kita masuk ke bagian key statistik untuk melihat fundamental daripada UNTR ini yang akan memberikan dividen sebesar 3% dividen yieldnya. Kalau kita lihat di sini operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan valuasi pernya 10 kali. Ya bisa masuk ke dalam list sih kalau misalnya 10 ke bawah, jadi sepertinya dikit lagi sih. Dengan PPP-nya 1,5 kali. Dengan operating profit margin 18%, nice. Net profit margin 12%, nice. Dengan cash ratio-nya 109%, nice. Lalu kita lihat terakhir turnover-nya pasti liquid sih ini perusahaan, yakni sebesar 106 miliar rupiah. Nice, bagus banget teman-teman. Dengan earning per share-nya setiap tahun pasti laba dan selalu bagi dividen sih kalau kita lihat di sini ya. Jadi ya semoga saja valuasinya dapat lebih murah lagi sih. Karena memang kenaikan daripada UNTR ini sudah banyak banget ya. 1 minggu yang lalu udah naik. Kenaikannya juga sangat konsisten, kita lihat di sini. Dari sejak bulan Desember tahun 2021 sampai bulan April 2022, harga sahamnya sudah meningkat drastis. Kalau kita lihat di sini peningkatannya itu sekitar 40-an%. Udah naik banyak banget ya. Tapi kalau kita lihat sih kenaikannya nggak seperti saham gorengan sih, yang bisa sampai 10 kali lipat. Untuk kenaikan daripada UNTR ini masih di taraf yang wajar sih, yakni sebesar 2 kali lipat paling lah. Ya kenaikannya sudah banyak banget sih, karena memang ini perusahaan yang cukup bagus, dengan fundamentalnya yang kuat dan di backing oleh banyak perusahaan-perusahaan kuat lainnya. Ya semoga video ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman untuk apakah akan ikut daripada hasil koperasi UNTR yang akan membagikan dividen Selasa depan sebesar 3%-an dividen yieldnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.